Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Nur Aini dari kelas Farmasi 2A 2019, Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Perjuangan Tasikmalaya, akan menjelaskan analisis kation dan anion Zn2+ dan Br-. Jurnal yang saya ambil berjudul Pengaruh Pemberian Zinc pada Ibu Hamil Cake Trimester 3 terhadap kadar zinc dan retinol serum saat nifas di Kabupaten Bojonegoro. Defisiensi zinc pada ibu hamil telah dikaitkan dengan berbagai kondisi pada bayi baru lahir, antara lain bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Suplementasi zinc pada ibu hamil dapat meningkatkan kadar zinc serum dan vitamin A dosis tinggi, dapat meningkatkan kadar retinol serum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh suplementasi zinc pada ibu hamil kurang energi kronis atau KEK trimester ketiga kehamilan terhadap kadar zinc serum dan retinol serum saat nifas. Ibu hamil rawan terhadap kekurangan zat gizi lain seperti vitamin A, yodium, dan zinc. Kekurangan zat-zat gizi ini secara bersama-sama dapat membawa dampak yang lebih serius bagi ibu yang terancam keselamatannya selama kehamilan, proses persalinan, dan masa nifas maupun bagi bayi yang dikandungnya. Defisiensi zinc selama menyusui dapat terjadi bahkan pada bayi yang diberi ASI. Cadangan zinc yang terakumulasi selama perkembangan janin merangsang kerentanan bayi terhadap defisiensi zinc. Perbaikan pada status zinc ibu selama kehamilan adalah kunci untuk mendukung status zinc pada bayi dan mencegah konsentrasi zinc yang rendah pada ASI. Zinc berperan penting dalam metabolisme protein dan sangat diperlukan untuk pemeliharaan tingkat normal transportasi protein dan mendukung dugaan bahwa defisiensi zinc dapat mengubah ketersediaan nutrisi lain seperti vitamin A atau besi melalui efek transportasi protein. Defisiensi zinc juga berperan penting pada metabolisme protein yang berperan sebagai alat transportasi zat-zat gizi seperti vitamin A. Defisiensi vitamin A pada ibu hamil mengakibatkan meningkatnya prevalensi prematuritas dan retardasi pada janin. Defisiensi zinc dan vitamin A bersama-sama dapat membawa dampak yang lebih serius bagi ibu maupun bagi janin. Metode yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah penelitian eksperimental dengan desain penelitian pretest post test control group design dengan pemberian perlakuan secara double blind dilakukan di Puskesmas Wilayah Kerja Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur pada bulan September 2011 sampai Mei 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memasuki trimester 3 di lokasi penelitian. Diperoleh besar sampel untuk penelitian ini sebanyak 16 ibu hamil yang akan mendapatkan suplemen zinc dan 16 ibu hamil mendapatkan placebo. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan simple random sampling dengan menggunakan tabel simple random sampling. Kelompok perlakuan diberikan suplementasi zinc sulfat 200 mg yang mengandung elemen zinc 40 mg, dikemas dalam bentuk kapsul, diberikan selama 3 bulan. Jika sebelum 3 bulan responden sudah melahirkan, kapsul zinc tetap dikonsumsi sampai masa 3 bulan terakhir. Pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol diberikan suplementasi vitamin A 200.000 IU sesuai dengan program pemerintah sebanyak 2 kali, yaitu setelah melahirkan dan yang kedua yaitu 24 jam dari pemberian kapsul vitamin A yang pertama. Metode selanjutnya, dari hasil pretest pada 32 responden setelah dilakukan analisis yang pertama, didapatkan rata-rata kadar zinc serum dan retinol serum pada responden kelompok kontrol dan perlakuan yang berada di luar nilai standar defisiensi kurang 2 sampai dengan lebih dari 2 SD. Sehingga responden yang rata-rata kadar zinc serum dan retinol serum berada di luar standar defisiensi tidak dianalisis lagi pada post-test. Terdapat 5 responden pada kelompok kontrol dan 5 responden pada kelompok perlakuan, jadi total 10 responden tidak dianalisis pada post-test sehingga jumlah responden yang dianalisis pada post-test yaitu 22 orang, 11 orang pada kelompok perlakuan dan 11 orang pada kelompok kontrol.
Karakteristik responden dapat mempengaruhi hasil penelitian. Karakteristik yang diteliti antara lain tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan gizi, pekerjaan, tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, pengeluaran untuk makan, frekuensi makan, jenis makanan, jumlah konsumsi energi, karbohidrat, protein, lemak, zinc, vitamin A, tingkat konsumsi energi karbohidrat, lemak, protein, vitamin A dan zinc terhadap persenan AKG, dan rata-rata albumin serum. Dari food recall tersebut terlihat bahwa jumlah dan tingkat rata-rata konsumsi zinc pada responden masih di bawah AKG. Namun jika dilihat dari Food Frequency Questionnaire atau FFQ, meskipun bukan dari makanan sumber zinc hewani dan dari produk susu, semua responden baik pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol mengkonsumsi makanan sumber zinc yang berasal dari kacang-kacangan yaitu tahu dan tempe. Efek suplementasi zinc pada ibu hamil, mulai kehamilan 10-16 minggu diberikan suplementasi zinc sulfat yang mengandung elemen zinc 20 mg. Hasil dari penelitian tersebut adalah ibu hamil yang diberikan suplemen zinc menunjukkan peningkatan rata-rata zinc serum. Pada kelompok kontrol, menunjukkan penurunan kadar zinc serum sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Goldenberg 1995 yang menyimpulkan bahwa konsentrasi zinc plasma secara signifikan lebih tinggi pada kelompok yang mendapatkan suplemen zinc. Pembahasannya, bayi yang lahir dari ibu yang mendapatkan suplemen zinc secara signifikan lebih berat dibandingkan dengan bayi yang lahir dari ibu dalam kelompok kontrol. Dengan perbedaan yang terbesar ketika suplementasi dimulai pada trimester ketiga kehamilan. Usia kehamilan pada kelompok zinc lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol, tetapi perbedaan signifikan secara statistik bila suplemen diberikan lebih dari 3 bulan. Bayi yang baru lahir dari ibu pada kelompok zinc memiliki Apgar score yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Peningkatan kadar rata-rata zinc serum pada kelompok perlakuan setelah suplementasi zinc selama 3 bulan menunjukkan efek suplementasi zinc pada kelompok perlakuan. Pada penelitian ini, rata-rata kadar zinc serum pada kelompok kontrol sebelum suplementasi lebih besar daripada kelompok perlakuan, namun secara statistik tidak ada perbedaan. Pada post-test terjadi peningkatan rata-rata kadar zinc serum dan secara statistik peningkatan ini menunjukkan ada perbedaan antara rata-rata kadar zinc serum pada pre-test dan post-test pada kelompok kontrol. Namun jika dibandingkan dengan peningkatan pada kelompok perlakuan, peningkatan pada kelompok perlakuan lebih besar. Peningkatan rata-rata kadar zinc serum pre-test dan post-test yang disertai dengan adanya perbedaan secara statistik pada kelompok kontrol menunjukkan adanya asupan zinc dari makanan yang mempengaruhi kadar zinc serum. Semakin banyak frekuensi mengkonsumsi sumber makanan yang banyak mengandung zinc, maka semakin tinggi kadar zinc serum. Hal ini menunjukkan bahwa kadar zinc dalam serum selain dipengaruhi oleh suplementasi juga dipengaruhi oleh asupan zinc dari makanan. Kesimpulan dari analisis ini, berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut, didapatkan bahwa suplementasi zinc pada ibu hamil KEG trimester 3 dapat meningkatkan kadar zinc serum, namun peningkatan kadar zinc serum tidak disertai dengan peningkatan kadar retinol serum karena asupan protein rendah yang merupakan alat transportasi bagi zinc untuk beredar dalam sirkulasi sistemik menuju jaringan tubuh. Sehingga suplementasi zinc tidak dapat mensintesis RBP dengan optimal yang diperlukan untuk memobilisasi vitamin A dari hati. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memberikan suplementasi protein di samping suplementasi zinc dan vitamin A dosis tinggi pada ibu hamil KEG. Untuk meningkatkan efek dari suplementasi zinc dan vitamin A dosis tinggi pada ibu hamil dengan KEG. Demikian analisis jurnal kation Zn2+. Selanjutnya, analisis jurnal anion Br-min diambil dari jurnal yang berjudul Penentuan secara serempak kadar minor anion F-min, Cl-min, NO2-min, Br-min, NO3-min, SO4-min, dan PO43-min pada sampel air minum dalam kemasan atau AMDK dengan teknik kromatografi ion kinerja tinggi. Sebuah kondisi analitik dan pemisahan untuk penentuan secara serempak kadar minor anion F-min, Cl-min, NO2-min, Br-min
CO3-, SO42-, dan PO42- dengan teknik kromatografi ion telah dioptimalkan. Dalam penelitian ini, kromatografi ion dengan sistem deteksi konduktivitas tertekan diterapkan untuk menentukan spesies ionik dengan sensitivitas tinggi. Dengan kondisi ini telah ditargetkan dalam penentuan ketujuh anion tersebut pada sampel air minum dalam kemasan AMDK. Kombinasi eluen yang digunakan adalah 6 mm Na2CO3 dan 1,2 mm NaHCO3 untuk penentuan semua kadar. Semua anion terdeteksi dan dielusi dalam waktu kurang dari 30 menit. Semua anion memperlihatkan bentuk puncak yang simetris yang terlihat dalam kromatogram. Ada kekhawatiran pada masyarakat atas kualitas air ledeng atau air sumur tanah di masyarakat karena polusi, kontaminasi bakteri, rasa, perubahan warna, serta bau yang mungkin ada. Oleh karena itu, orang-orang beralih ke air kemasan, baik ukuran botol maupun galon, untuk tujuan keselamatan dan untuk menjaga kualitas. Akibatnya, pasar global untuk air kemasan menjadi sangat besar dan terus tumbuh untuk memenuhi peningkatan permintaan dan pencairan air minum berkualitas baik menjadi terdesak. Kontaminasi air minum menjadi perhatian semua pihak dan perlu terus dipantau untuk memenuhi kualitas air botol kemasan yang dibutuhkan. Ada berbagai kontaminan biologis, misalnya bakteri dan virus, dan kimia, misalnya organik dan anorganik, termasuk kandungan minor anion seperti fluorida, klorida, nitrit, bromida, nitrat, sulfat, dan fosfat. Ada banyak komponen anorganik anion yang ada di dalam air minum yang biasanya dalam kadar yang lebih rendah. Harus diperlakukan sebagai polutan dan dianalisis dari sudut pandang pengaruhnya terhadap air dan untuk tujuan memperbaiki kualitas hidup. Ion-ion anorganik yang bermuatan positif 1, 2, dan 3 ini adalah jenis ion-ion yang paling umum ditemukan di hampir semua sampel air alam termasuk air minum yang telah dikemas dalam botol. Oleh karena itu, diperlukan teknik penentuan kadar dalam air minum yang spesifik, sensitif, selektif, efektif, dan akurat, serta berkinerja tinggi untuk memastikan kualitas air minum tersebut. Kromatografi ion adalah teknik pemisahan yang berdasarkan pada pertukaran ion dengan proses yang terjadi antara fase gerak dan kelompok penukar ion yang terikat pada bahan pendukung dalam pembuatan kolom analitik atau yang biasa dikenal fase diam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kualitas air minum, utamanya AMDK, yang sekaligus ingin menghadirkan keandalan serta kinerja tinggi eksperimental teknis analisis kromatografi ion dalam menentukan secara serempak kadar minor anion F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, SO42-, dan PO43- dalam sampel air minum dalam kemasan yang dikumpulkan dengan mengambil beberapa merek yang tersedia secara komersial di Maluku Utara. Metode yang digunakan dalam analisis kali ini, satu ada instrumen analisis. Instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metom Echo IC Switzerland yang dilengkapi dengan modul sistem konduktivitas tertekan atau suppressed conductivity system yang juga dilengkapi dengan kolom analitik pemisah anion. Tipe Metroacept A sub 17/250-4 yang digunakan dalam penentuan kadar minor anion pada sampel standar dan semua sampel air botol kemasan. Kedua, ada bahan kimia. Senyawa natrium karbonat anhidrat digunakan untuk menyiapkan 6 mm Na3CO3 dan senyawa natrium hidrogen karbonat digunakan untuk menyiapkan 1,2 mm NaHCO3. Kedua larutan ini dikombinasikan untuk digunakan sebagai eluen. Fasa seluler dan eluen disaring menggunakan membran filter dengan pori sebesar 0,22 mikrometer sebelum digunakan. Metode selanjutnya, pengambilan dan perawatan sampel. Untuk tujuan penentuan kadar minor anion secara serempak, terdapat 6 merek air minum dalam kemasan yang dikumpulkan dengan mengambil beberapa merek yang tersedia secara komersial di Maluku Utara. Ada merek kemasan yang diproduksi di dalam dan di luar wilayah Maluku Utara dan dipasarkan di wilayah Maluku Utara. Di antaranya AJM, Aqua, Ake, Flow, Mia Oxy, dan Club.
Keseluruhan sampel air minum dalam kemasan yang dikumpulkan kemudian ditentukan kadarnya secara langsung tanpa pre-treatment, selain disaring untuk menghilangkan partikel pengotor yang mungkin ada dalam sampel dengan menggunakan membran filter 0,22 mikrometer. Pembahasannya: 1. Ada pemisahan minor anion menggunakan sampel larutan standar. Untuk mengawali evaluasi kinerja tinggi, teknik kromatografi ion yaitu dengan menyiapkan sampel larutan standar yang mengandung anion yang telah diketahui kadarnya. Dalam penelitian ini, ada 7 jenis anion yang dievaluasi dan digunakan untuk tujuan kalibrasi, seperti F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, SO4-2-, dan PO4-3-, dan kadar tiap anion sebesar 2 mg per liter. Selanjutnya ada kurva kalibrasi. Hubungan linear antara sinyal detektor, tinggi puncak, dan konsentrasi anion diperlihatkan secara eksperimental untuk semua anion yang diamati. Analisis regresi linier menunjukkan bahwa ada kolerasi erat antara hasil yang diperoleh kromatografi ion kinerja tinggi ini dengan menggunakan kombinasi dua elemen yaitu 6 mm Na2CO3 dan 1,2 mm NaHCO3 yang diperoleh koefisien kolerasi bervariasi antara 0,9995 dan 1 untuk ketujuh anion. Selanjutnya, penentuan kadar minor anion dalam sampel air botol kemasan. Walaupun air kemasan yang dikumpulkan tentu telah melewati penyaringan di pabrik pengolahannya, namun tetap sebelum disuntikan ke dalam instrumen kromatografi ion, seluruh sampel air minum dalam kemasan disaring terlebih dahulu menggunakan membran filter 0,22 mikrometer. Hasil penentuan kadar minor anion memperlihatkan kromatogram hasil penentuan kadar anion pada sampel air minum dalam kemasan dengan merek yang diproduksi di luar Maluku Utara. Sementara kromatogram dari sampel air minum dalam kemasan dengan merek yang diproduksi di dalam wilayah Maluku Utara. Dari sampel yang dikumpulkan, semua mengandung ion NO3- dan sebanyak terdapat pada sampel AMDK-D, yaitu sebesar 29,96 mg per liter. Namun kadar ini masih di bawah baku mutu yang ditetapkan dalam Permenkes RI. Ion NO2- juga terdapat di hampir semua sampel yang dikumpulkan, akan tetapi dengan kadar di bawah baku mutu sebesar 3,0 mg per liter, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Analisis kandungan nitrat dan nitrit dalam 5 sampel air minum isi ulang yang dikumpulkan pada lokasi yang berbeda secara spektrofotometri UV-Vis, bahwa nitrat dan nitrit yang diperolehnya berturut-turut sebesar 3,10 sampai 4,80 dan 0,013 sampai 0,037 mg per liter. Berbanding dengan air sumur atau galian atau air yang terbuka dan kontak langsung dengan udara, terdapatnya ion NO2- dalam air minum dalam kemasan diakibatkan oleh ion NO2- tidak dapat lagi teroksidasi membentuk ion NO3-. Ion bromida tidak terdapat puncak yang mengidentifikasikan adanya ion ini dalam sampel air yang dikumpulkan. Kadar ion Br- dalam sampel air berada di bawah batas minimum deteksi metode atau prosedur ini. Menggunakan volume injector lobe untuk sampel yang lebih besar, misalnya 50 mikroliter, mungkin menjadi salah satu solusi yang dapat meningkatkan pembacaan instrumen dalam penentuan kadar ion Br- sehingga melewati batas minimum deteksi. Kesimpulan analisis kali ini, penelitian ini menggambarkan kegunaan dan operasional kromatografi ion kinerja tinggi sebagai alat atau instrumen dalam penentuan kadar ion dalam sampel air. Total waktu retensi yang diperlukan dalam penentuan kadar anion adalah kurang dari 30 menit. Kromatogram yang ditunjukkan memberikan bentuk puncak yang sempurna dan simetris, sehingga penentuan kadar total minor anion lebih maksimal. Semua kadar minor anion dalam sampel air minum dalam kemasan berada di bawah baku mutu dan memenuhi regulasi, baik Permenkes RI maupun regulasi internasional, seperti US, EPA, dan WHO. Ion F- terdapat dalam beberapa sampel dan kadarnya berada di bawah baku mutu. Sementara ion Br- tidak ditemukan dalam sampel, baik ion NO2- maupun ion NO3- tidak ada sampel yang melebihi baku mutu kecuali pada sampel air minum dalam kemasan D. Ion NO3- diperoleh kadar yang jumlahnya setengah dari baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Demikian halnya pada ion Cl-,
ion SO4 2-, dan ion PO4 3-, tidak ada yang melebihi baku mutu pada semua sampel air minum dalam kemasan yang dikumpulkan. Sekian dan terima kasih penjelasan yang saya lakukan di dalam analisis kation dan anion Zn2+ dan Br-. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.